Matahari di langit Dubai siang itu tidak sekadar bersinar. Ia seolah menumpahkan amarahnya ke bumi. Cahayanya yang menyilaukan memantul di aspal landasan pacu Bandara Internasional Al Maktoum, menciptakan gelombang fatamorgana yang menari-nari, mengaburkan pandangan siapapun yang tidak mengenakan kacamata hitam mahal. Suhu udara menyentuh angka 45 derajat Celcius, membuat udara terasa berat dan kering, seolah menyedot setiap tetes cairan dari pori-pori kulit. Di tengah kemegahan terminal keberangkatan VVIP yang arsitekturnya menyerupai bukit pasir futuristik dari kaca dan baja, sebuah taksi tua berwarna krem melaju tersendat-sendat. Suara mesinnya yang kasar terdengar kontras dengan deru halus limosin hitam dan mobil sport mewah yang mengantre di lobi. Taksi itu berhenti tepat di depan pintu kaca otomatis yang menjulang tinggi, remnya berdecit nyaring, membuat beberapa portir berseragam rapi menoleh dengan tatapan terganggu. Pintu taksi terbuka. Dari dalamnya, turunlah sesosok pria yang penampilannya seolah berteriak bahwa ia tersesat. Bayu Pratama, pria berusia 35 tahun, berdiri di sana sambil menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan punggung tangan. Kulitnya gelap, terpanggang matahari gurun selama 5 tahun tanpa henti. Wajahnya keras, dihiasi rahang tegas yang kini tertutup brewok tipis yang belum sempat dicukur rapi. Ia mengenakan jaket denim yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kusam, dengan sikut yang menipis karena terlalu sering bergesekan dengan material kasar. Di balik jaket itu, kaos oblong putihnya sudah berubah warna menjadi kekuningan karena debu semen yang membandel. Celana kargo panjangnya memiliki noda cat putih di bagian lutut kiri. Saksi bisu pekerjaan terakhirnya mengecat ulang dinding gudang di Jebel Ali. Sepatu bot kulitnya, yang dulu kokoh, kini retak-retak dimakan usia dan kerasnya medan proyek. Namun, yang paling mencolok adalah tas ransel kanvas hijau tentara yang bertengger di punggungnya. Salah satu talinya putus minggu lalu dan kini hanya disambung dengan peniti besar berwarna perak. Itu adalah satu-satunya harta benda yang ia bawa pulang setelah 5 tahun mengadu nasib di negeri orang. Bayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena rasa lelah yang luar biasa. Ia baru saja menyelesaikan shift 18 jam tanpa tidur demi mengejar bonus terakhir sebelum pulang. Di saku celananya, bergetar sebuah ponsel layar retak yang membawa kabar buruk dari kampung halaman. Ibunya masuk ICU. Serangan jantung. Hanya ini caranya. Bu. Bayu pulang. Bisiknya pada angin panas yang menerpa wajahnya. Di tangan kanannya yang kasar, kapalan, dan berbekas luka gores akibat kawat besi, ia menggenggam sesuatu yang sangat kontras dengan penampilannya. Sebuah amplop tebal berwarna hitam dengan tekstur beludru dan tulisan tinta emas timbul yang berbunyi, Royal Sky Aviation, VVIP Invitation Pass. Tiket ini adalah benda paling berharga yang ia pegang saat ini, sebuah hadiah tak terduga dari Syekh Abdullah, seorang bangsawan yang mobil Rolls-Royce-nya mogok di tengah badai pasir minggu lalu. Bayu, yang kebetulan lewat dengan truk proyek, berhasil memperbaiki sistem pendingin mobil mewah itu hanya dengan bermodalkan obeng minus dan kawat jemuran, menyelamatkan sang syekh dari ancaman heatstroke yang mematikan. Bayu melangkah mendekati pintu putar raksasa itu. Namun, belum sempat kakinya menyentuh karpet merah di lobi, sebuah tangan besar menahan dadanya. Wah, wah, berhenti di situ, kawan. Suara berat menggelegar. Seorang petugas keamanan bertubuh raksasa, dengan seragam ketat yang menonjolkan otot-otot bisepnya, berdiri menghalang. Tatapannya di balik kacamata hitam itu dingin dan merendahkan. Ia memindai Bayu dari ujung sepatu bot yang berdebu hingga rambut yang acak-acakan tertiup angin. Ini pintu masuk VVIP, terminal jet pribadi. Bukan pintu belakang dapur kargo atau tempat istirahat sopir taksi. Ucap petugas itu dengan bahasa Inggris yang fasih namun penuh nada ejekan. Kau salah tempat. Tempat pembuangan sampah dan pintu staf ada di gedung sebelah, lewat lorong bawah tanah. Bayu menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia mencoba tersenyum sopan, sebuah kebiasaan orang timur yang sulit hilang meski diperlakukan buruk. Maaf, Pak. Saya tahu ini terminal VVIP. Saya penumpang. Saya punya tiket penerbangan ke Jakarta dengan Gulfstream G650 jam 3 sore ini. Hening sejenak. Lalu, tawa meledak. Petugas itu tertawa terbahak-bahak,
Suaranya menggema di lobi marmer yang sunyi, menarik perhatian beberapa tamu kaya yang baru turun dari mobil mereka. "Kau naik G650? Jangan bercanda di siang bolong," kata petugas itu sambil menyeka air mata di sudut matanya karena tertawa. "Lihat dirimu. Harga satu kursi di pesawat itu lebih mahal dari gaji seumur hidupmu. Bahkan jika kau bekerja 100 tahun lagi. Pergi dari sini sebelum aku panggil polisi bandara karena percobaan penipuan atau masuk tanpa izin. Orang-orang sepertimu biasanya hanya datang ke sini untuk mengemis atau mencuri sisa makanan." Kata-kata itu tajam, menusuk langsung ke ulu hati. Bayu merasakan panas merambat di telinganya. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai pekerja keras yang membanting tulang demi keluarga, diinjak-injak di depan umum. Namun, ia tidak mundur. Ia tidak bisa mundur. Ibunya sedang bertaruh nyawa di rumah sakit, dan tiket ini adalah satu-satunya jalan untuk sampai di Jakarta dalam 9 jam, bukan 20 jam seperti pesawat komersial biasa. Dengan tangan gemetar menahan emosi, Bayu menyodorkan tiket emas itu tepat ke depan wajah si petugas. "Tolong dipindai dulu. Nama saya Bayu Pratama. Tiket ini hadiah resmi. Kalau mesin itu bilang palsu, silakan borgol saya dan seret saya ke penjara sekarang juga. Tapi kalau asli, biarkan saya lewat," ucap Bayu dengan suara rendah namun penuh penekanan. Tatapan matanya yang tajam, tatapan seorang mantan perwira yang terlupakan, membuat petugas itu sedikit gentar. Dengan mendengus kesal, petugas itu merampas tiket dari tangan Bayu dengan kasar. "Baik, mari kita lihat lelucon apa ini." Ia menempelkan barcode tiket ke alat pemindai di tangannya. Jarinya siap menekan tombol panggil keamanan. "Beep!" Bunyi panjang terdengar. Lampu di alat itu berkedip hijau terang. Layar monitor kecil menampilkan tulisan berkedip. "Access granted. Priority guest. Full paid. Sponsored by owner." Wajah petugas itu memucat seketika. Mulutnya sedikit terbuka. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menatap alat itu. Lalu menatap Bayu. Lalu menatap alat itu lagi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang kuli bangunan memiliki akses setingkat Raja Minyak? Bayu mengambil kembali tiketnya dari tangan petugas yang masih mematung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah masuk melewati pintu putar, meninggalkan petugas itu dalam kebingungan yang memalukan. Masuk ke dalam Emerald Lounge bagaikan melangkah ke dunia lain. Kebisingan dan panasnya gurun di luar seketika sirna, digantikan oleh kesejukan udara sentral yang beraroma lavender dan cendana. Lantai marmer Italia yang dipoles sempurna memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Di dalam sana, duduk para elit dunia. Pengusaha minyak dengan jubah putih bersih, selebriti Hollywood yang menyembunyikan wajah di balik topi, dan bankir internasional dengan setelan jas ribuan dolar. Suara denting sendok perak yang beradu dengan cangkir porselen terdengar berirama. Saat Bayu melangkah masuk, suasana mendadak berubah. Langkah kaki Bayu yang mengenakan sepatu bot berat berbunyi duk-duk-duk di atas lantai marmer. Suara yang asing di tempat yang biasanya hanya diinjak oleh sepatu kulit sol lembut atau stiletto. Satu persatu kepala menoleh. Percakapan terhenti. Keheningan yang canggung dan mencekam menyelimuti ruangan. Kehadiran Bayu di sana seperti menumpahkan setitik tinta hitam pekat di atas kain sutra putih bersih. Orang-orang menatapnya dengan campuran rasa jijik, bingung, dan waspada. Seorang wanita sosialita berambut pirang yang duduk di dekat pintu masuk bahkan secara refleks menarik tas Hermes Birkinnya ke pangkuan dan memeluknya erat. Matanya melirik Bayu dengan ketakutan seolah Bayu adalah perampok yang nyasar. Di sudut lain, dua pria berjas berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah sepatu Bayu yang berdebu. Bayu sadar betul posisinya. Ia menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan-tatapan menusuk itu. Perutnya berbunyi, keroncongan hebat karena belum diisi sejak pagi. Di meja prasmanan panjang di tengah ruangan, tersaji hidangan mewah, lobster thermidor, caviar, irisan daging asap, dan aneka kue cantik. Namun, Bayu tidak berani mendekat. Ia takut tangannya yang kasar akan membuat orang lain jijik untuk mengambil makanan setelahnya. Ia berjalan perlahan menuju sudut ruangan yang paling gelap dan terpencil, di balik sebuah pilar besar dekat rak majalah.
Di sana, ada sebuah sofa tunggal kosong. Bayu duduk di ujung sofa itu, tidak berani menyandarkan punggungnya karena jaketnya kotor. Ia meletakkan ransel lusuhnya di lantai karpet dengan hati-hati, seolah itu adalah barang rapuh. Di tengah ruangan, duduklah Tuan Richard. Ia adalah pusat gravitasi di lounge itu. Seorang pengusaha properti internasional berusia 50-an tahun, pemilik wajah yang memancarkan arogansi murni. Ia mengenakan setelan bespoke warna abu-abu arang. Jam tangan Patek Philippe seharga sebuah villa di Bali melingkar di pergelangan tangannya. Ia sedang berbicara keras di telepon, memamerkan keberhasilannya mengakuisisi lahan di pusat kota. Ekor mata Richard menangkap sosok Bayu di pojok ruangan. Ia berhenti bicara. Wajahnya mengerut jijik. Ia menutup teleponnya dan segera memanggil manajer lounge dengan jentikan jari yang kasar. "Hei, manajer!" serunya lantang. Suaranya memecah keheningan lounge. "Sejak kapan standar tempat ini turun drastis? Kenapa kalian membiarkan tukang kebun atau staf cleaning service duduk di sofa tamu? Baunya astaga. Baunya merusak aroma kopi mahalku." Manajer lounge, seorang pria necis dengan senyum gugup, bergegas menghampiri meja Richard. Ia membungkuk hormat. "Maaf, Tuan Richard. Ada masalah apa?" "Itu." Richard menunjuk Bayu dengan telunjuknya, tanpa rasa sopan sedikitpun. "Makhluk itu. Kenapa dia ada di sini? Keluarkan dia. Aku bayar iuran tahunan ribuan dolar bukan untuk duduk satu ruangan dengan gelandangan." Manajer itu tampak serba salah. Ia melirik Bayu yang menunduk, lalu kembali menatap Richard. "Maaf sekali lagi, Tuan. Sistem kami sudah memvalidasi tiket beliau. Beliau adalah tamu undangan prioritas VVIP dari pemilik saham maskapai. Kami tidak memiliki wewenang untuk mengusirnya tanpa alasan keamanan yang jelas." Rahang Richard mengeras. Jawaban itu tidak memuaskannya. Egonya terusik. Ia merasa terhina harus berbagi udara dengan orang kelas bawah. Ia berdiri, merapikan jasnya yang licin, lalu berjalan menghampiri Bayu dengan langkah lebar dan intimidatif. Bayu merasakan bayangan seseorang menutupi cahaya lampu di depannya. Ia mendongak. Richard berdiri menjulang di hadapannya, menatapnya seperti melihat kotoran anjing di sol sepatu. "Hei, gembel," sapa Richard dingin. "Berapa kau bayar orang dalam untuk mencuri tiket ini? Atau kau memeras siapa? Syekh mana yang kau tipu?" Bayu menatap mata Richard. Ada kelelahan di sana, tapi tidak ada rasa takut. "Saya tidak menipu siapa-siapa, Tuan. Saya hanya ingin pulang." Richard tertawa mengejek, lalu merogoh saku dalamnya. Ia mengeluarkan dompet kulit buaya, menarik 5 lembar uang pecahan $100. Ia melempar uang itu ke pangkuan Bayu. Lembaran uang hijau itu berjatuhan di atas jaket denim lusuh Bayu dan ke lantai karpet. "Dengar," kata Richard. "Ini $500. Ambil ini. Keluar dari sini sekarang juga. Pergi ke terminal umum, beli tiket ekonomi, beli sabun, dan bersihkan dirimu. Sisanya bisa kau pakai untuk beli baju baru. Kau merusak pemandangan di sini. Kau membuat tempat ini terlihat murah." Bayu menatap uang yang berserakan itu. $500 adalah jumlah yang besar. Dulu, ia harus bekerja berminggu-minggu di bawah terik matahari untuk mendapatkan jumlah segitu. Tapi hari ini, uang itu terasa seperti ludah di wajahnya. Perlahan, Bayu memungut uang itu satu persatu. Richard tersenyum puas, mengira Bayu akan menerimanya dengan penuh terima kasih seperti pengemis. Namun, Bayu kemudian berdiri. Ia merapikan lembaran uang itu, lalu dengan gerakan tenang, ia menyelipkannya ke dalam saku jas Richard. "Uang Tuan jatuh," kata Bayu pelan. "Simpanlah. Uang Tuan tidak laku untuk membeli kerinduan saya pada ibu saya. Saya duduk di sini bukan karena ingin pamer atau ingin sejajar dengan Tuan. Saya di sini karena ini jalan tercepat untuk mencium tangan ibu saya sebelum terlambat." Richard tertegun. Ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan sehalus namun setajam itu. Wajahnya memerah padam karena marah bercampur malu. "Kurang ajar. Kau berani menceramahiku."
Sebelum Richard sempat meledak, suara pengumuman yang lembut dan merdu menyelamatkan situasi. Penerbangan RS-001 tujuan Jakarta dengan pesawat Gulfstream G650 dipersilakan naik melalui gerbang 1. Bayu menghela napas lega. Ia segera menyambar tas ranselnya, mengangguk sedikit pada Richard sebagai tanda pamit, tanda hormat yang ironis, dan berjalan cepat menuju pintu Garbarata, meninggalkan Richard yang masih mengepalkan tangan menahan amarah. Di ujung Garbarata, tepat di pintu masuk pesawat, berdiri satu lagi tembok penghalang. Bella. Bella adalah Chief Stewardess, pramugari kepala, maskapai Royal Sky. Usianya 28 tahun, dengan kecantikan yang terawat sempurna. Rambutnya disanggul rapi tanpa sehelai pun keluar dari tempatnya. Seragam merah marunnya pas membalut tubuh, dan riasannya flawless. Bella dikenal sebagai Ratu Angkasa. Ia ambisius, perfeksionis, dan sangat memuja status sosial. Baginya, melayani penumpang VVIP adalah panggung untuk mendapatkan koneksi ke kehidupan yang lebih tinggi. Saat Richard melangkah masuk lebih dulu, wajah Bella berubah cerah. Senyumnya merekah manis, matanya berbinar. Selamat datang kembali, Tuan Richard. Senang sekali bisa melayani Anda lagi. Kursi 1A favorit Anda sudah kami siapkan. Bantal bulu angsa ekstra dan champagne Dom Perignon Vintage 1998 yang sudah didinginkan menunggu Anda. Richard tersenyum. Egonya kembali terbelai. Terima kasih, Bella. Kau memang terbaik. Oh ya, satu hal. Richard mendekatkan wajahnya ke Bella, berbisik namun cukup keras. Ada tikus got yang ikut masuk di belakangku. Pastikan dia tidak menyentuh barang-barangku. Dan jangan biarkan dia bernapas ke arahku. Bella mengerutkan kening, bingung. Lalu ia menoleh ke belakang dan melihat Bayu. Senyum Bella lenyap seketika. Wajahnya berubah datar. Dingin sedingin es di kutub. Ia melihat penampilan Bayu yang lusuh dan langsung berasumsi yang terburuk. Tanpa ragu, Bella merentangkan tangannya, memblokir pintu masuk pesawat dengan tubuhnya. Stop! Ucap Bella ketus. Matanya menatap Bayu dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Petugas maintenance dan cleaning service masuk lewat pintu lambung bawah di dekat roda. Ini pintu kabin penumpang utama. Anda mengotori karpet merah kami. Bayu berhenti. Ia sudah lelah menjelaskan. Ia hanya menyodorkan boarding pass-nya. Saya penumpang, Mbak. Kursi 2B. Bella menyambar kertas itu dengan kasar. Ia membolak-baliknya, menerawangnya ke arah cahaya, mencari tanda palsu. Ia berharap menemukan kesalahan tanggal, kesalahan nama, apa saja. Tapi tiket itu valid. VIPs. Bella mendecakkan lidah dengan kesal. Ia merasa terhina harus melayani orang seperti ini. Masuk. Perintahnya singkat. Tanpa kata, silakan. Tanpa senyum, tanpa salam. Tapi dengar baik-baik aturan main di pesawat saya. Jangan sentuh dinding. Dinding ini dilapisi panel kayu mahogani asli dan kain sutra. Tangan Anda yang kotor dan berminyak itu bisa meninggalkan noda permanen. Jalan lurus. Jangan tolah-toleh. Bayu mengangguk. Menelan semua penghinaan itu bulat-bulat. Ia melangkah masuk. Interior pesawat Gulfstream G650 itu sungguh luar biasa. Lebih mirip ruang tamu hotel bintang 5 daripada pesawat. Kursi-kursi kulit berwarna krem yang lebar dan empuk, karpet tebal yang lembut, dan aroma bunga segar. Richard sudah duduk nyaman di kursi 1A, menyesap champagne-nya sambil menatap Bayu dengan seringai kemenangan. Bayu menuju kursi 2B, tepat di belakang Richard. Saat Bayu hendak duduk, Bella memekik tertahan. Tunggu. Bayu terlonjak kaget. Ada apa, Mbak? Bella berlari kecil ke arah gali, dapur pesawat, dengan wajah panik. Ia kembali membawa tumpukan koran bekas hari kemarin dan beberapa majalah bisnis yang sudah lecek. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia menggelar koran-koran itu di atas permukaan kursi kulit mewah yang menjadi jatah Bayu. Ia menutupi sandaran punggung, dudukan, hingga sandaran tangan. Duduk di atas koran ini, perintah Bella tegas. Celana Anda itu.
Saya lihat ada noda cat dan debu semen. Kalau kulit kursi seharga $5.000 ini tergores atau ternoda, gaji Anda seumur hidup tidak akan cukup untuk menggantinya. Saya tidak mau bonus saya dipotong gara-gara kelalaian Anda. Bayu menatap tumpukan koran itu. Ia merasa seperti hewan peliharaan yang belum terlatih buang air, yang harus dialasi koran agar tidak mengotori lantai. Di depan mata Richard yang tertawa mengejek, Bayu harus duduk di atas koran itu. Bunyi kresek-kresek kertas setiap kali ia bergerak menjadi pengingat betapa rendah posisinya di mata mereka. "Terima kasih korannya, Mbak," ucap Bayu lirih. Ia duduk perlahan, menyandarkan kepalanya yang pening, dan memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya untuk memberinya kekuatan. Pesawat lepas landas membelah langit biru Dubai. Deru mesin Rolls-Royce Bear 725 yang bertenaga besar mendorong jet pribadi itu menanjak dengan anggun. Bagi penumpang biasa seperti Richard, getaran saat take-off terasa sangat halus, bukti kecanggihan teknologi penerbangan modern. Namun, tidak bagi Bayu. Bayu bukan sekadar TKI kuli bangunan. 5 tahun lalu, sebelum fitnah korupsi menghancurkan karirnya dan memaksanya mengasingkan diri, Bayu adalah Letnan Kolonel Bayu Pratama, insinyur penerbangan terbaik di skuadron tempur elit TNI AU. Telinganya dilatih untuk mendengar denyut nadi mesin. Ia bisa membedakan suara bearing yang haus pelumas dengan bearing yang pecah hanya dari getarannya. Saat pesawat mencapai ketinggian jelajah 40.000 kaki di atas Samudra Hindia, Bayu membuka matanya. Ada yang salah. Di antara desingan halus mesin jet yang konstan, telinga terlatih Bayu menangkap sebuah anomali. Suara itu sangat tipis, hampir tak terdengar oleh telinga manusia biasa yang tertutup noise cancelling headphone. Nging. Tek tek sererte. Itu adalah suara cavitation, pembentukan gelembung udara di dalam cairan hidrolik, diselingi dengan ketukan logam berirama ganjil. Bayu menegakkan punggungnya. Bunyi kertas koran di bawahnya berdesir. Ia menempelkan telinganya ke dinding kabin, memejamkan mata, mencoba merasakan resonansi getaran itu. Tek, tek. Pompa hidrolik sekunder sebelah kiri. Gumam Bayu dalam hati. Vibrasinya tidak sinkron. Ada kebocoran mikro di katup aktuator sirip sayap. Kalau ini dibiarkan terus-menerus dalam tekanan tinggi, pipanya bisa pecah. Sementara itu, pelayanan makan siang dimulai. Aroma steak wagyu panggang memenuhi kabin. Bella dengan anggun menyajikan piring porselen berisi wagyu A5 dengan saus truffle untuk Richard. Richard makan dengan lahap. Sesekali memuji Bella. Bella kemudian beralih ke Bayu. Di tangannya bukan piring porselen, melainkan nampan plastik kecil. Di atasnya hanya ada 2 tangkup roti tawar yang terlihat keras dan segelas air mineral kemasan gelas plastik. "Maaf," kata Bella dengan nada yang dibuat-buat menyesal. "Stok makanan mewah kami terbatas dan sudah dipesan khusus. Ini ada sisa roti jatah catering kru yang tidak dimakan. Cukup untuk mengganjal perut orang seukuran Anda." Bayu tidak mempedulikan penghinaan soal makanan itu. Ia menatap Bella dengan serius. Ia menahan lengan Bella saat pramugari itu hendak berbalik pergi. "Mbak, maaf. Saya tidak butuh steak. Tapi tolong, ini penting. Bisakah Mbak sampaikan pesan ke kapten di kokpit?" Bella menepis tangan Bayu seolah tangan itu berpenyakit. "Jangan pegang-pegang." "Pesan apa? Mau minta nambah air?" "Bukan," jawab Bayu tegas. Matanya menatap tajam ke mata Bella. "Tolong bilang ke kapten, ada suara cavitation di pompa hidrolik sistem B di sayap kiri. Dan ada getaran frekuensi rendah di lantai kabin yang tidak wajar. Sepertinya aktuator sirip sayap kekurangan pelumas atau ada sil yang bocor. Ini bahaya kalau kita terus menanjak atau melakukan manuver tajam." Bella terdiam sejenak. Lalu, tawa meledak dari mulutnya. Tawa yang nyaring dan penuh cemoohan. Ia menoleh ke Richard. "Tuan Richard, Anda harus dengar ini. Si kuli bangunan ini, dia mendiagnosa pesawat. Katanya ada pompa bocor lah. Getaran lah. Hahaha." Richard tersedak wine-nya karena tertawa. Ia menyeka mulutnya dengan serbet linen. "Luar biasa. Hei, Bung.
Mungkin kau pikir suara itu sama dengan suara mesin pengaduk semen yang biasa kau pakai? Atau suara traktor di sawah? Ini Gulfstream. Bung. Pesawat tercanggih di dunia. Jangan samakan dengan gerobakmu. Wajah Bayu tetap serius. Ia tidak ikut tertawa. Saya serius, Mbak. Cek indikator tekanan hidrolik B di panel kokpit. Pasti jarumnya fluktuatif. Tolong, demi keselamatan kita semua. Bella berhenti tertawa. Wajahnya kembali galak. Ia mendekatkan wajahnya ke Bayu. Jari telunjuknya mengarah ke hidung Bayu. Dengar ya, Pak Ahli Palsu. Pilot kami adalah mantan penerbang tempur dengan 10.000 jam terbang. Mekanik kami lulusan Jerman. Anda siapa? Kuli proyek yang kebetulan beruntung dapat tiket. Tugas Anda di sini cuma satu. Duduk diam di atas koran itu, makan roti basi itu, dan jangan bikin panik penumpang VVIP saya. Satu kata lagi Anda bicara omong kosong soal mesin rusak. Saya akan borgol Anda di kursi dan laporkan Anda ke polisi setibanya di Jakarta sebagai penumpang perusuh. Bayu terdiam. Peringatannya dianggap lelucon. Ia melepaskan napas panjang, menyandarkan kembali punggungnya. Hatinya bergetar, bukan karena takut pada ancaman Bella, tapi takut pada nasib pesawat ini. Semoga aku salah. Doanya dalam hati. Semoga telingaku yang tua ini salah. 1 jam berlalu dalam ketegangan yang sunyi. Bayu mencoba tidur ayam, meski suara tek-tek di dinding pesawat terus menghantuinya. Tiba-tiba, ia tersentak bangun oleh sebuah guncangan keras di bahunya. Bangun! Bangun kau, maling! Bayu membuka mata dengan kaget. Di hadapannya, Tuan Richard berdiri dengan wajah merah padam. Matanya melotot hampir keluar. Urat-urat lehernya menonjol. Ada apa, Tuan? Tanya Bayu bingung sambil mengucek mata. Jangan pura-pura bodoh, bentak Richard. Dompetku. Dompet kulit buaya Louis Vuittonku. Di dalamnya ada uang tunai $5.000 dan kartu kredit Black Card Ames tanpa limit. Tadi aku taruh di meja lipat ini saat aku pergi ke toilet sebentar. Sekarang tidak ada. Suasana kabin seketika menegang. Bella bergegas datang dari arah dapur. Ada apa, Tuan Richard? Dompetku hilang. Bella. Dan satu-satunya orang yang duduk di dekatku cuma si gembel ini. Richard menunjuk wajah Bayu dengan telunjuk yang gemetar karena marah. Pasti dia yang mengambilnya saat aku lengah. Dasar mental miskin. Dikasih hati minta jantung. Saya tidak mengambil apa-apa, Tuan. Bantah Bayu dengan suara tegas namun tenang. Saya tidur dari tadi. Saya bahkan tidak bangun dari kursi ini. Bohong, teriak Richard. Orang sepertimu pasti tergiur melihat dompet tebal. Bella, lakukan sesuatu. Geledah dia sekarang. Aku tidak mau tahu. Dompetku harus kembali. Bella langsung memasang wajah garang. Tanpa bertanya atau meminta izin, ia menarik kerah jaket Bayu, memaksanya berdiri. Berdiri, angkat tangan. Ini pelanggaran privasi dan hak asasi, Mbak, protes Bayu, mencoba menepis tangan Bella. Hak asasi tidak berlaku buat pencuri di pesawat saya, balas Bella sengit. Di sini, kata-kata penumpang VVIP adalah hukum. Dengan kasar, Bella mulai menggeledah tubuh Bayu. Ia menepuk-nepuk saku jaket, merogoh saku celana kargo Bayu. Ia mengeluarkan isinya satu persatu. Sebuah paspor yang sudah lusuh, beberapa lembar uang rupiah kumal, dan selembar foto tua berukuran 3x4, foto ibunya yang tersenyum. Bella melempar barang-barang pribadi itu ke kursi dengan sembarangan. Foto ibunya jatuh ke lantai. Bayu hendak memungutnya, tapi Bella menendangnya pelan saat ia bergeser. Hati Bayu mendidih, tapi ia menahan tinjunya. Tidak ada di badannya, Tuan. Lapor Bella setelah memeriksa seluruh saku. Bella beralih ke tas ransel Bayu. Ia membuka peniti penyambung tali tas itu, lalu menumpahkan seluruh isinya ke lantai karpet yang mewah. Baju ganti yang sudah kusam, obat-obatan generik titipan untuk ibu, sikat gigi tua, dan sajadah lipat. Semuanya berserakan. Richard dan Bella mengaduk-aduk tumpukan barang itu dengan kaki mereka. Tidak ada dompet.
Pasti dia menyembunyikannya. Richard bersikeras, tidak mau menerima kenyataan. Mungkin diselipkan di celana dalamnya. Atau diselipkan di celah kursi. Atau mungkin dia sudah membuangnya ke toilet untuk menghilangkan jejak. Pokoknya aku tidak mau duduk dekat dia. Dia berbahaya. Dia kriminal. Bella mengangguk setuju. Meskipun tidak menemukan bukti, bias kelas sosial mereka sudah memvonis Bayu bersalah. Wajah lusuh Bayu adalah satu-satunya bukti yang mereka butuhkan. Anda benar, Tuan Richard. Keamanan dan kenyamanan Anda adalah prioritas nomor 1 maskapai Royal Sky, kata Bella dengan nada menjilat pada Richard, lalu berbalik menatap Bayu dengan tatapan membunuh. Bereskan barang-barang sampahmu ini, desis Bella pada Bayu. Dan ikut saya sekarang. Bayu memungut foto ibunya yang tergeletak di lantai, membersihkan debu yang menempel di wajah ibunya dengan jempolnya. Ia memasukkan kembali baju-bajunya ke dalam tas dengan gerakan lambat namun bermartabat. Kalian menuduh orang tanpa bukti, ucap Bayu pelan. Suatu saat kalian akan mengerti rasanya difitnah. Cukup dramanya. Potong Bella. Ia menggiring Bayu berjalan melewati lorong kabin yang mewah, melewati barisan kursi kosong, menuju bagian paling belakang pesawat. Bella berhenti di area servis belakang, tepat di depan pintu toilet dan dapur kotor. Di sana ada sebuah jump seat, kursi lipat kecil yang keras dan tegak lurus, biasanya hanya diduduki kru saat lepas landas dan mendarat. Posisinya sempit, diapit dinding dan troli sampah. Duduk di sini, perintah Bella sambil menunjuk kursi keras itu. Jangan berani-berani melangkah melewati tirai pembatas ini. Jangan bicara dengan siapapun. Jangan meminta apapun. Anggap saja Anda adalah kargo hidup yang sedang kami angkut. Tapi tiket saya. Bayu mencoba protes. Tiket Anda sudah hangus karena perilaku mencurigakan, bentak Bella. Ia menarik tirai tebal yang memisahkan kabin VIP dengan area servis itu. Sret. Bayu kini terisolasi. Sendirian di kegelapan bagian belakang pesawat. Diiringi suara mesin yang jauh lebih keras karena posisinya kini tepat di dekat ekor dan turbin. Ia duduk di kursi keras itu, memeluk tas ranselnya. Dan di keheningan area belakang itu, suara yang tadi ia dengar kini menjadi jauh lebih nyata. Tek, tek, ing. Bukan lagi sekadar ketukan halus. Itu suara logam yang mulai retak. Suara bearing yang menjerit kesakitan karena gesekan tanpa pelumas. Bayu memejamkan mata. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Malaikat maut sedang mengetuk pintu pesawat. 2 jam berlalu. Pesawat kini berada di atas lautan lepas, jauh dari daratan manapun. Langit di luar jendela mulai berubah warna menjadi kelabu pekat. Tapi bukan karena awan mendung. Itu adalah asap tipis yang mulai keluar dari celah sayap kiri, tak terlihat oleh mata awam di dalam kabin, tapi tercium oleh sensor sensitif pesawat. Di dalam kokpit yang canggih, lampu indikator yang tadinya berpendar hijau tenang, satu persatu mulai berkedip kuning. Tiba-tiba, duk, sebuah hentakan keras mengguncang pesawat. Guncangannya berbeda. Ini bukan seperti mobil yang melewati jalan berlubang. Ini seperti raksasa yang meninju lambung pesawat dari samping. Pesawat bergeser beberapa meter ke kanan secara paksa. Di kabin VIP, gelas kristal berisi wine di tangan Richard tumpah, menyiram kemeja Armani putihnya hingga berwarna merah darah. Apa-apaan ini? Teriak Richard, melompat dari kursinya dengan panik. Bella, apa pilotnya sedang mabuk? Kenapa kasar sekali? Bella, yang sedang merapikan majalah di rak depan, hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Ia berpegangan pada sandaran kursi. Wajahnya berusaha tetap tenang, memasang senyum profesional meski hatinya mulai was-was. Ia segera meraih gagang interkom di dinding. Mohon maaf, Tuan Richard. Sepertinya kita menabrak air pocket atau turbulensi udara biasa. Harap tetap tenang dan pasang sabuk pengaman Anda. Suara Bella terdengar manis, tapi matanya menatap tajam ke arah tanda fasten saat belt yang kini menyala terus-menerus disertai bunyi ping berulang kali. Ia tahu guncangan tadi terasa, logam, terasa mekanikal, bukan guncangan angin.
Insting pramugarinya yang sudah 10 tahun terbang mulai mengirim sinyal bahaya. Belum sempat Richard duduk dan membersihkan bajunya, guncangan kedua datang. Kali ini jauh lebih keras dan brutal. Brak! Pesawat miring tajam 45 derajat ke kiri. Barang-barang di bagasi atas bergeser menimbulkan suara gaduh. Botol-botol minuman digali beradu dan pecah. Bella harus berpegangan kuat pada dinding agar tidak terlempar. Dengan langkah terhuyung-huyung, ia berjalan menuju pintu kokpit. Ia mengetuk pintu lapis baja itu dengan kode rahasia kru. "Kapten? Kapten Budi? Apa semua aman di dalam?" Pintu kokpit tidak dibuka. Tapi suara kopilot Anton terdengar lewat speaker internal di telinga Bella. Suara Anton yang biasanya tenang dan genit, kini terdengar panik. Napasnya memburu seolah habis lari maraton. "Bella, duduk. Jangan jalan-jalan. Pasang sabukmu," teriak Anton lewat headset. "Kita kehilangan tekanan hidrolik sistem B. Yaw damper mati. Pesawat sulit dikendalikan. Ekor pesawat liar." Wajah Bella pucat pasi, seputih kertas. Ia menelan ludah, merasakan asam lambungnya naik. Ia kembali ke kabin utama, berusaha tersenyum pada Richard. Tapi senyumnya kini terlihat seperti grimace kesakitan. Richard melihat wajah pucat Bella dan langsung tahu ada yang tidak beres. "Jangan bohong padaku. Bella, ada apa? Kenapa pesawat ini miring terus?" Richard mulai menangis. Air mata bercampur ingus membasahi wajahnya yang sombong. "Aku bayar mahal. Aku tidak mau mati. Aku punya banyak aset yang belum diwariskan. Turunkan aku." Di belakang tirai, Bayu memegang erat pegangan besi di dinding toilet. Tubuhnya terombang-ambing. Namun, otaknya tetap dingin. Ia menganalisis setiap gerakan pesawat. Miring kiri, hidrolik bocor, rudder macet. Kalau pilot memaksa membalas kemudi ke kanan terlalu keras, kabel kendali bisa putus. Pesawat berguncang lagi, kali ini melempar tubuh Richard ke samping. Saat Richard terhuyung, tangannya meraba-raba celah sempit di antara bantalan kursi dan dinding kabin tempat ia duduk tadi, mencari pegangan. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan bertekstur kulit. Richard menarik benda itu keluar. Matanya membelalak. Itu adalah dompet kulit buaya miliknya. Dompet yang ia tuduhkan telah dicuri oleh Bayu. Ternyata dompet itu terjatuh dari sakunya saat ia tidur, terselip dalam-dalam di celah kursi yang sempit, tersembunyi di bawah lipatan sabuk pengaman. Bella, yang sedang berlutut di lorong untuk mengamankan troli makanan, melihat benda di tangan Richard. "Tuan Richard itu?" Suara Bella tercekat. Richard menatap dompet di tangannya, lalu menatap tirai tertutup di belakang pesawat tempat Bayu dikurung. Hening sejenak di antara deru mesin yang makin kasar. Rasa malu yang luar biasa, lebih besar dari rasa takutnya pada turbulensi, menghantam dada Richard. Wajahnya merah padam. Ia baru saja memfitnah orang, menyuruh menggeledah, menghina, dan mengusir orang tak bersalah ke dekat toilet. Dan orang itu menerimanya dengan diam. "Ini ketemu," gumam Richard terbata-bata. Terselip di bawah kursi. Bella menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, kita salah besar, Tuan." Tapi ego mereka terlalu tinggi. Terlalu gengsi untuk mengakui kesalahan fatal itu sekarang. "Ah, ya sudahlah." Richard mencoba menepis rasa bersalahnya dengan cepat. Mungkin si gembel itu punya ilmu sihir. Dia memindahkannya kembali ke sini karena takut kita lapor polisi. Ya, pasti begitu. Dasar orang licik. Nuraninya daripada mengakui bahwa dia adalah penjahat di cerita ini. Kebohongan mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa. Lampu kabin tiba-tiba mati total. Gelap gulita selama 2 detik, sebelum lampu darurat berwarna oranye remang-remang menyala, menciptakan suasana horor di dalam kabin mewah itu. Masker oksigen jatuh bergelantungan dari langit-langit seperti ular mati yang berayun-ayun. Suara Kapten Budi terdengar lewat pengeras suara utama. Kali ini tidak ada lagi nada wibawa seorang pilot senior. Suaranya pecah, serak, penuh keputusasaan seorang pria yang tahu ia sedang menatap kematian.
Para penumpang dan kru, ini kapten berbicara. Ada jeda panjang. Hanya terdengar suara napas berat kapten. Kami mengalami kegagalan sistem hidrolik total. Cairan hidrolik habis. Roda pendaratan macet di dalam dan tidak bisa keluar. Sirip sayap, flaps, mati. Kami tidak punya kendali atas pengereman udara. Richard menjerit, menutup telinganya. Tidak, jangan bicara begitu. Kami akan mencoba melakukan pendaratan darurat di laut atau daratan terdekat. Lanjut kapten dengan suara bergetar. Tapi, dengan kecepatan tinggi tanpa rem dan tanpa roda peluang selamat sangat tipis. Mohon berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dan sampaikan pesan terakhir pada orang tercinta jika bisa. Brace for impact. Bersiap benturan. Pengumuman itu adalah vonis mati. Richard meraung histeris, melempar dompetnya yang berisi ribuan dolar ke lantai. Uang itu tidak ada gunanya sekarang. Kartu kredit Black Card tidak bisa digesek di pintu surga. Bella terduduk lemas di lantai lorong, memeluk lututnya, menangis terseduh-seduh memikirkan anaknya yang masih kecil di rumah. Pintu kokpit terbuka dengan kasar, menghantam dinding. Kopilot Anton keluar dengan wajah basah kuyup oleh keringat dingin. Matanya liar, merah, mencari secercah harapan di wajah-wajah penumpang yang ketakutan. Ia mengabaikan Richard yang sedang berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak. Ia langsung mencengkeram bahu Bella. Bella, jawab jujur. Apakah ada teknisi di manifest penumpang? Apakah ada insinyur? Mekanik? Siapapun yang mengerti mesin pesawat. Tuas manual roda pendaratan macet. Kapten Budi sudah kram tangannya menahan kemudi sendirian. Kita butuh orang untuk masuk ke lambung pesawat. Bella terdiam. Otaknya yang buntu karena panik tiba-tiba tersentak. Memori 2 jam lalu berputar kembali. Ada suara cavitation di pompa hidrolik. Cek indikator tekanan hidrolik B. Suara pria lusuh itu. Pria yang ia tertawakan. Pria yang ia hina. Pria yang ia usir. Pria itu tahu. Pria itu sudah tahu sebelum pilot tahu. Ada. Suara Bella serak. Hampir tak terdengar. Ada satu orang. Anton. Tepi-tepi. Tapi apa? Di mana dia? Bentak Anton, mengguncang bahu Bella. Saya mengurungnya di belakang. Di dekat toilet. Isak Bella. Saya pikir dia cuma kuli bangunan gila. Bawa dia ke sini. Sekarang. Atau kita semua mati dalam 5 menit. Teriak Anton. Bella bangkit dengan sisa tenaganya. Ia berlari terhuyung-huyung ke belakang, menabrak kursi-kursi. Ia menyibak tirai pembatas dengan kasar. Di sana, di kursi lipat yang sempit, Bayu duduk tenang. Ia tidak menangis. Ia tidak histeris. Ia sedang memegang tasbih digital kecil. Bibirnya berkomat kamit berzikir, pasrah menyerahkan nyawanya pada Sang Pencipta. Bella jatuh berlutut di depan kaki Bayu. Air mata melunturkan maskaranya, membuat wajah cantiknya berantakan. Pak Bayu. Suaranya bergetar hebat. Tolong kami, tolong. Bayu membuka matanya. Ia menatap wanita yang bersimpuh di kakinya. Wanita yang tadi memaksanya duduk di atas koran agar kursinya tidak kotor. Kenapa saya harus tolong? Tanya Bayu dengan nada datar, tanpa emosi. Bukankah saya cuma sampah? Cuma pencuri? Cuma kuli yang mengotori pesawat Anda? Kata-kata itu menampar Bella lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Bella menangis semakin keras, memeluk kaki Bayu yang berbalut sepatu bot berdebu itu. Saya salah, Pak. Saya bodoh. Saya sombong. Bapak benar. Bapak benar soal mesin itu. Bapak orang pintar. Saya yang bodoh. Tolong, Pak. Pilot butuh bantuan Bapak. Nyawa kami ada di tangan Bapak. Richard, yang mendengar keributan itu, merangkak dari kabin depan. Wajahnya penuh ingus dan air mata. Tolong kami. Hei, aku kasih uang. Aku kasih 1 miliar. 10 miliar. Sebut saja angkanya. Asal aku selamat. Tolonglah. Bayu menatap Richard,
lalu menatap Bella. Ia melihat ketakutan murni di mata mereka. Ia melihat manusia-manusia kerdil yang bersembunyi di balik harta benda. Bayu menghela napas panjang. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya tegap. Auranya berubah total. Ia bukan lagi TKI yang lelah. Ia adalah Letnan Kolonel Bayu Pratama yang kembali mengambil alih komando. "Simpan uang kalian," ucap Bayu dingin. "Uang kalian tidak laku di sini. Saya lakukan ini bukan demi uangmu, Tuan. Dan bukan demi kamu, Mbak. Saya lakukan ini karena saya punya ibu yang menunggu di rumah. Saya sudah janji akan pulang." Dan laki-laki pantang mengingkari janji. Bayu melangkah maju, melewati Bella yang masih bersimpuh, melangkahi Richard yang merangkak. Ia berjalan menuju kokpit dengan langkah pasti, seolah lantai pesawat yang miring itu adalah tanah datar. Bayu sampai di depan pintu kokpit. Anton menyambutnya dengan tatapan penuh harap. "Anda mengerti sistem hidrolik G650?" tanya Anton cepat. "Saya punya sertifikasi type rating untuk mesin Rolls-Royce BR725 dan sistem avionik Gulfstream sejak 7 tahun lalu," jawab Bayu tenang, namun penuh otoritas. "Indikator apa yang menyala?" Anton ternganga sejenak mendengar spesifikasi teknis yang fasih itu, lalu menjawab cepat. "Semua merah. Hidrolik nol. Roda macet. Flaps mati. Kita harus lakukan gravity extension manual untuk roda. Tapi pasti katup bypassnya macet karena panas, kan?" tebak Bayu. "Benar. Tuasnya tidak bisa digerakkan." "Buka maintenance hatch nomor 4 di lantai lorong," perintah Bayu sambil menunjuk karpet di tengah kabin. "Saya harus masuk ke avionics bay bawah." "Tapi Pak," potong Anton, "di bawah sana sekarang suhunya mungkin 60 atau 70 derajat Celcius karena kebocoran cairan hidrolik panas. Uapnya beracun. Dan ruangannya sempit sekali. Anda bisa mati lemas atau terpanggang." Bayu melepaskan jaket denim lusuhnya. Ia melepaskan kemeja luarnya, menyisakan kaos oblong tipis yang sudah basah oleh keringat. Otot-otot lengannya yang terbentuk dari kerja kasar terlihat jelas. Penuh bekas luka kerja keras. "Saya sudah biasa kerja di dalam tangki minyak di tengah gurun siang hari, Mas," jawab Bayu sambil mengikatkan kain sisa baju ke hidung dan mulutnya sebagai masker darurat. "Neraka kecil ini belum seberapa." Anton mengangguk kagum dan ngeri. Ia bersama Bella segera membuka karpet lorong, menyingkap sebuah pintu besi kecil di lantai pesawat. Begitu tuas ditarik, pintu terbuka. Uap panas berwarna putih bercampur bau oli terbakar menyembur keluar dari lubang itu, membuat Richard batuk-batuk hebat. Hawa panasnya langsung terasa menyengat kulit. Bayu menatap lubang gelap itu. Ia menatap Bella sekilas. "Jaga pintu ini. Jangan sampai tertutup." Tanpa ragu sedetik pun, Bayu melompat masuk ke dalam lubang, menghilang ke dalam perut pesawat yang sedang sekarat. Di ruang sempit bawah lantai kabin, avionics bay, dunia Bayu berubah menjadi neraka. Ruangan itu hanya setinggi 1 meter, penuh sesak dengan ribuan kabel, pipa, dan kotak komputer. Uap panas membuatnya sulit bernapas. Matanya pedih. Pesawat terus berguncang liar, membuat tubuh Bayu terbentur ke dinding-dinding logam yang panas. Arg! Bayu mendesis kesakitan saat lengan kanannya menempel pada pipa knalpot apu yang membara. Kulitnya melepuh seketika, meninggalkan luka bakar merah yang mengerikan. Bau daging terbakar bercampur dengan bau oli. Tapi Bayu mengabaikan rasa sakit itu. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Ia merangkak di antara kabel-kabel, mencari tuas manual roda pendaratan, emergency gear extension handle. Ia menemukannya di sudut sempit. Tuas besi berwarna merah itu tertutup kerak oli yang mengering dan sedikit bengkok. Mungkin akibat guncangan awal tadi. Bayu meraih headset intercom tua yang tergantung di dinding, memasangnya di telinga. "Kokpit. Saya di posisi. Saya akan coba putar paksa. Tahan pesawat selurus mungkin. Jangan miring," teriak Bayu. "Siap. Lakukan sekarang. Ketinggian tinggal 2000 kaki. Balas Kapten Budi dari atas." Bayu mencengkeram tuas besi panas itu dengan kedua tangannya yang kapalan. Ia memasang kuda-kuda,
menahan kakinya pada rangka pesawat. Ia menarik napas dalam, lalu berteriak, "Hiaaat!" Ia mengerahkan seluruh tenaga yang ia miliki. Tenaga seorang kuli yang terbiasa mengangkat sak semen 50 kilogram. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Wajahnya merah padam, giginya bergemeretak. Tuas itu bergeming. Karat dan kerusakan mekanis menahannya kuat. "Ayo bergeraklah demi ibu," rintih Bayu. Ia membayangkan wajah ibunya yang sedang terbaring di icu. Ia membayangkan senyum ibunya. "Aku harus pulang, Bu." Kreek. Suara logam beradu. Tuas itu bergerak 1 milimeter. "Sedikit lagi," teriak Bayu. Air mata kesakitan bercampur keringat mengalir di wajahnya. Dengan satu hentakan terakhir yang nyaris mematahkan tulang punggung dan bahunya, Bayu memutar tuas itu 180 derajat sampai mentok. Klak! Suara dentuman keras terdengar di bawah perut pesawat. Kunci mekanis roda terbuka. Gravitasi menarik roda-roda besar itu keluar dari sarangnya. Angin menderu menghantam roda yang turun. Di kokpit, lampu indikator roda, landing gear, yang tadinya mati, kini berubah menyala. 3 lampu hijau. 3 hijau. Roda turun. Roda terkunci. Teriak Kapten Budi dengan suara parau penuh kelegaan. "Luar biasa. Dia berhasil. Orang gila itu berhasil." Bella dan Anton di atas lubang bersorak sambil menangis. "Berhasil. Pak Bayu berhasil." Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung 5 detik. Kapten Budi melihat indikator kecepatan. "Sial! Sial! Sial!" "Kenapa, Kapten?" tanya Anton. "Kita terlalu cepat. Kecepatan 220 knot. Tanpa hidrolik, flaps, sirip sayap untuk pengereman, tidak mau turun. Kalau kita mendarat dengan kecepatan segini, ban akan meledak begitu menyentuh aspal, dan pesawat akan terbalik lalu meledak. Coba turunkan flaps pakai cadangan listrik." "Gak bisa. Jalurnya putus." Bayu mendengar percakapan panik itu lewat headsetnya. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya lemas. Tapi tugasnya belum selesai. "Masalahnya apa, Kapten?" tanya Bayu dengan suara lemah. "Kecepatan. Kita butuh flaps atau speed brake, rem udara. Tapi kabel solenoid penggeraknya putus terbakar di panel bawah tempatmu berada. Kita tidak bisa mengaktifkannya dari sini," jawab Kapten putus asa. Bayu melihat ke sekeliling ruang mesin yang sempit itu. Matanya tertuju pada sebuah kotak panel hitam yang hangus. Tutupnya sudah meleleh. Di dalamnya, ada 2 kabel besar terputus. Kabel biru dan kabel merah. Ujungnya hangus. Itu adalah jalur listrik untuk speed brake. Bayu tahu teorinya. Jika kedua kabel itu bersentuhan, sirkuit akan tertutup, motor listrik akan menyala, dan rem udara di sayap akan terbuka. Masalahnya, dia tidak punya selotip, tidak punya alat penyambung, dan kedua kabel itu terlalu pendek untuk diikatkan satu sama lain. Dan arus yang mengalir di sana adalah 115 volt AC 400 Hz. Tegangan tinggi yang bisa membunuh manusia dalam hitungan detik. "Kapten." Suara Bayu terdengar tenang. Anehnya sangat tenang. "Bersiaplah. Saya akan sambungkan sirkuitnya secara manual." "Gimana caranya?" "Kau gak bawa alat?" teriak Anton. "Saya akan jadi jumpernya," jawab Bayu singkat. "Jangan," teriak Kapten dan Anton bersamaan. "Itu bunuh diri. Kau akan terpanggang. Jangan lakukan itu. Lebih baik 1 orang terpanggang daripada semua mati. Kapten. Titip salam buat ibu saya kalau saya gagal," ucap Bayu. Ia melepaskan headsetnya dan melemparnya ke lantai. Bayu merobek ujung isolasi kedua kabel itu dengan giginya. Rasa pahit karet terbakar memenuhi mulutnya. Kini inti tembaga kabel itu telanjang, berkilauan diterpa cahaya senter. Percikan api kecil mulai melompat-lompat. Pesawat semakin rendah. Bayu bisa merasakan gravitasi menekannya. "Bismillah," bisik Bayu. Ia merentangkan kedua tangannya. Tangan kiri menggenggam ujung kabel biru. Tangan kanan menggenggam ujung kabel merah.
Ia menarik napas dalam dan menyatukan dirinya ke dalam sirkuit. Setetetetetete. Dunia Bayu meledak menjadi warna putih menyilaukan. Ribuan jarum seolah menusuk setiap inci tubuhnya. Otot-ototnya berkontraksi hebat, membuatnya kaku seperti patung. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Panas menjalar dari lengan, melewati dada, membakar jantungnya, lalu keluar ke lengan satunya. Bayu menjerit. Jeritan panjang, melengking, mengerikan. Jeritan yang menembus lantai kabin, terdengar samar oleh Bella dan Richard di atas. Arg! Asap mulai keluar dari lengan baju Bayu. Bau daging terbakar semakin menyengat. Giginya bergemeretak hingga gusi berdarah. Tapi ia tidak melepaskan genggamannya. Ia mengunci jari-jarinya. Di luar, keajaiban terjadi. Panel-panel rem udara di atas saya perlahan terbuka ke atas, melawan arus angin. Pesawat yang tadinya meluncur deras seperti peluru, tiba-tiba terasa seperti menabrak dinding angin raksasa. Laju pesawat melambat drastis. Penumpang terdorong ke depan. Landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta sudah terlihat di depan mata. Mobil pemadam kebakaran berjejer dengan sirine menyala. Tahan! Tahan sedikit lagi! Teriak Kapten Budi sambil menangis. Matanya terpaku pada indikator rem udara yang masih menyala hijau berkat pengorbanan Bayu di bawah sana. 30 detik lagi. Bertahanlah, nak. Doa Kapten. Di bawah, kesadaran Bayu mulai hilang timbul. Pandangannya gelap. Jantungnya berdetak tidak beraturan karena sengatan listrik. Ibu, hanya itu yang ada di pikirannya. Ia menjadikan wajah ibunya sebagai jangkar agar tidak pingsan. Cit! Roda pesawat menghantam aspal landasan dengan keras. Asap putih mengepul dari ban yang bergesekan. Pesawat memantul sekali, miring ke kiri. Sayapnya nyaris menyentuh tanah, lalu terbanting lagi ke aspal. Guncangan pendaratan itu begitu brutal hingga melempar tubuh Bayu di bawah. Pegangannya terlepas. Sirkuit terputus. Rem udara menutup kembali. Tapi itu sudah cukup. Kecepatan pesawat sudah turun ke level aman untuk pengereman roda. Pesawat meluncur liar, oleng ke kiri dan kanan. Pilot menginjak rem kaki sekuat tenaga. Pesawat akhirnya keluar dari landasan, melindas rumput, dan berhenti total hanya beberapa meter dari parit beton. Hening. Mesin mati. Hanya suara desis uap dan sirine ambulans di kejauhan. Mereka selamat. Semua selamat. Kecuali satu orang di perut pesawat. Pintu darurat dibuka otomatis. Prosotan karet mengembang. Penumpang bersorak, berpelukan, menangis haru. Tapi Bella, Richard, dan Anton tidak menuju pintu keluar. Mereka bertiga berlari ke lubang di lantai kabin. Pak Bayu, jerit Bella. Mereka melihat ke bawah. Tubuh Bayu tergeletak tak bergerak di antara kabel-kabel. Asap tipis masih mengepul dari tubuhnya. Cepat! Masuk! Angkat dia! Perintah Richard histeris, melupakan setelan mahalnya. Anton melompat turun, diikuti Richard. Mereka berdua mengangkat tubuh Bayu yang terkulai lemas. Kulit tangannya hitam hangus. Bajunya robek-robek. Wajahnya penuh jelaga. Mereka mengerek tubuh Bayu ke atas kabin. Bella menyambutnya dengan tangisan meraung-raung. Ia memeluk kepala Bayu. Tidak peduli darah dan oli mengotori seragamnya. Bangun, Pak, bangun. Isak Bella. Ia memeriksa nadi di leher Bayu. Lemah, sangat lemah. Medis, panggil medis. Cepat. Tim medis berseragam oranye menyerbu masuk ke pesawat. Mereka segera memasang oksigen, menyuntikkan adrenalin, dan membawa Bayu keluar dengan tandu. Richard ikut berlari di samping tandu, memegangi tiang infus. Kemeja Armaninya kini hancur berlumuran noda hitam. 3 hari kemudian, suasana di ruang tunggu VIP Rumah Sakit Pusat Jakarta terasa hening dan mencekam. Richard duduk di sofa, menunduk dalam. Ia tampak kacau. Jenggotnya tumbuh kasar. Matanya bengkak dan merah karena kurang tidur. Ia sudah membatalkan semua jadwal rapat pentingnya. Ia menolak pulang. Baginya,
Tidak ada bisnis yang lebih penting daripada nyawa pria yang sedang berjuang di dalam sana. Di seberangnya, Bella duduk di lantai, bersandar pada dinding. Ia tidak lagi mengenakan seragam pramugari. Ia memakai kaos polos sederhana. Wajahnya tanpa make-up, terlihat pucat dan lelah. Ia merasa jijik melihat dirinya di cermin. Teringat betapa sombongnya ia pada Bayu. Kalau dia meninggal, bisik Bella dengan suara parau, memecah keheningan. Kalau dia meninggal, aku adalah pembunuhnya. Aku yang menyuruhnya duduk di koran. Aku yang membuang waktunya. Richard mengangkat wajahnya. Kita berdua pembunuhnya. Belle, aku yang menuduhnya mencuri. Aku yang memaksamu mengusirnya. Air mata menetes lagi di pipi miliarder itu. Ternyata semua uangku ini sampah. Tidak ada harganya dibanding satu jari kelingking Bayu. Pintu ruang Icu terbuka. Seorang dokter spesialis senior keluar, melepas maskernya. Wajahnya tampak lelah namun ada sedikit senyum lega. Bagaimana, Dok? Richard dan Bella langsung melompat berdiri. Masa kritis sudah lewat, kata dokter itu pelan. Jantungnya kuat sekali. Dia pejuang sejati. Dia sudah sadar. Kaki Bella lemas. Ia jatuh terduduk lagi sambil menangis. Kali ini tangis kelegaan. Terima kasih Tuhan. Mereka diizinkan masuk. Perlahan, dengan langkah berat penuh dosa, Richard dan Bella masuk ke ruang rawat. Di ranjang pasien, Bayu terbaring. Kedua tangannya dibalut perban tebal seperti mumi hingga ke siku. Wajahnya masih ada bekas luka bakar ringan, tapi matanya terbuka. Jernih dan tenang. Melihat Bayu, pertahanan Richard runtuh total. Pria yang biasa membentak karyawannya itu berjalan mendekat. Lalu tanpa ragu sedikit pun, ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia bersujud. Dahi Richard menyentuh lantai dingin rumah sakit, tepat di samping roda tempat tidur Bayu. Maafkan saya. Isak Richard. Bahunya terguncang hebat. Ampuni saya, Pak Bayu. Saya manusia paling hina. Saya buta. Saya sombong. Saya hampir membunuh malaikat penolong saya sendiri. Bella pun maju. Air matanya mengalir deras. Ia tidak berani mendekat terlalu dekat. Merasa diri terlalu kotor. Ia membungkuk dalam-dalam, 90 derajat, dan tidak bangkit-bangkit. Saya juga, Pak. Saya pramugari iblis. Saya menghina Bapak. Tolong, Pak, caci maki saya. Ludahi saya. Laporkan saya agar saya dipenjara. Saya pantas mendapatkannya. Bayu menatap kedua orang itu. Ia merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Tapi hatinya terasa lapang. Tidak ada dendam di sana. Bangunlah, Tuan. Bangun, Mbak. Suara Bayu serak dan lemah. Jangan bersujud pada manusia. Itu tidak pantas. Tidak sebelum Bapak memaafkan kami, raung Richard. Saya sudah memaafkan kalian sejak di pesawat itu, kata Bayu lembut. Saat saya memegang kabel itu, saya tidak memikirkan penghinaan kalian. Saya hanya memikirkan, kalian juga punya keluarga yang menunggu di rumah. Sama seperti saya. Pintu ruangan terbuka lagi. Seorang perawat mendorong kursi roda masuk. Di kursi roda itu, duduk seorang wanita tua yang wajahnya mirip dengan Bayu. Wajahnya teduh meski terlihat lemah pasca operasi. Itu Ibu Bayu. Ternyata, selama Bayu 3 hari, Richard telah mengerahkan seluruh koneksinya. Ia mengirim helikopter medis ke kampung Bayu, menjemput ibunya, membawanya ke Jakarta, dan membiayai operasi jantung terbaik oleh profesor dari Singapura. Operasi itu berhasil. Bayu, anakku. Suara ibu bergetar. Ibu. Bayu mencoba menggapai, tapi tangannya diperban. Ibu mendekat, berdiri tertatih, dan memeluk anaknya. Air mata pertemuan itu membasahi perban. Kamu nekat, Nak. Kenapa kamu senekat itu? Tangis ibu. Bayu janji mau pulang, Bu. Bayu nggak mau ingkar janji, bisik Bayu. Melihat adegan itu, Richard dan Bella merasa semakin kerdil. Mereka melihat cinta yang tulus,
Cinta yang tidak bisa dibeli dengan black card atau status sosial. Seminggu kemudian, Bayu sudah boleh duduk. Perbannya mulai dibuka, meninggalkan jaringan parut yang akan membekas seumur hidup. Richard datang membawa sebuah tas koper kecil. Ia meletakkannya di meja. Ia membukanya. Isinya tumpukan uang tunai dolar dan cek kosong. "Pak Bayu," kata Richard serius, "ini ada uang tunai 1 juta dolar. Dan ini cek kosong. Tulis angka berapa saja yang Anda mau. 10 miliar? 100 miliar? Ambillah. Ini tidak sebanding dengan nyawa saya. Tapi terimalah sebagai tanda terima kasih." Bella juga menyerahkan sebuah amplop. "Ini tabungan saya selama 5 tahun bekerja, Pak. Memang tidak banyak, tapi tolong diterima." Bayu tersenyum tipis. Ia menggelengkan kepala. "Tuan Richard, Mbak Bella, simpan uang kalian." "Tapi Pak..." "Dengar," potong Bayu. "Tangan saya ini." Ia mengangkat tangannya yang penuh luka parut. "Luka ini adalah tanda bahwa saya pernah berguna bagi orang lain. Uang tidak bisa membeli rasa bangga itu. Kalau saya terima uang ini, nilai pengorbanan saya jadi murah. Jadi transaksi bisnis. Lalu apa yang bisa kami lakukan? Tolong, biarkan kami melakukan sesuatu." Richard memohon. Bayu berpikir sejenak. "Di desa saya, banyak anak pintar yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Mereka punya mimpi jadi mekanik, jadi pilot, jadi insinyur, tapi berakhir jadi kuli seperti saya karena kemiskinan." Bayu menatap mata Richard. "Kalau Tuan benar-benar ingin membalas budi, bangunlah sekolah di desa saya. Sekolah gratis yang bagus. Beri mereka kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan." Richard menangis mendengar permintaan itu. Permintaan yang sama sekali tidak untuk kepentingan pribadi. "Saya berjanji," ucap Richard mantap. "Demi Tuhan, saya akan bangun sekolah paling canggih di Indonesia di desa Bapak. Dan Bapak harus jadi kepala yayasannya." 6 bulan kemudian, sebuah kompleks bangunan modern berdiri megah di tengah desa kecil yang asri di Jawa Tengah. Plang besar di depannya bertuliskan, "SMK Penerbangan O Teknologi, Bayu Pratama, didedikasikan untuk sang pahlawan langit." Sekolah itu gratis 100% untuk anak miskin. Fasilitasnya lengkap. Simulator penerbangan, bengkel mesin jet asli, sumbangan maskapai, dan asrama. Richard menepati janjinya. Ia bahkan sering datang ke sana, bukan sebagai donatur yang sombong, tapi sebagai tamu yang rendah hati, sering terlihat makan di kantin bersama murid-murid. Bella, ia mengajukan mutasi. Ia tidak mau lagi melayani penerbangan VVIP. Ia meminta dipindahkan ke rute penerbangan perintis ke daerah-daerah terpencil. Ia ingin melayani rakyat biasa, orang-orang tua yang baru pertama kali naik pesawat, orang sakit yang butuh pengobatan. Ia menemukan kebahagiaan sejati di sana, dalam senyum tulus penumpang sederhana. Setahun berlalu sejak kejadian itu. Bayu kini berdiri di halaman sekolahnya. Ia mengenakan kemeja batik rapi, lengan bajunya digulung, memperlihatkan bekas luka bakar yang melingkar di lengannya seperti tato alami. Ia sedang mengajar sekelompok murid cara membongkar mesin turbin. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari langit. Semua murid mendongak. Sebuah pesawat jet Gulfstream G650 milik Royal Sky melintas rendah di atas desa itu. Itu pesawat yang sama. Kapten Budi yang menerbangkannya. Saat melintas tepat di atas sekolah, pesawat itu melakukan manuver wing wave, menggoyangkan sayap ke kiri dan ke kanan. Itu adalah salam hormat tertinggi dalam dunia penerbangan. Salam dari pilot untuk sesama penerbang. Salam hormat untuk Bayu. Bayu tersenyum, melambaikan tangannya yang cacat namun mulia itu ke angkasa. Ia sadar, ia tidak pernah benar-benar diusir dari jet mewah itu. Ia justru telah menjadi pemilik sejati dari kehormatan yang ada di dalamnya. Harta yang paling berharga bukanlah tiket emas atau jam tangan mewah, melainkan hati yang mau berkorban bagi sesama. Dan hari itu, di bawah langit biru, Bayu adalah orang terkaya di dunia. Sahabat, cerita Bayu mengajarkan kita satu hal yang sering kita lupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang ia kenakan,
Tapi nilailah dari apa yang ia lakukan. Pakaian lusuh bisa menyembunyikan hati emas, sementara jas mahal bisa membungkus jiwa yang kerdil. Bayu membuktikan bahwa pahlawan tidak selalu memakai jubah. Terkadang mereka memakai jaket denim kusam dan sepatu bot berdebu. Jika cerita ini berhasil menyentuh sudut hatimu yang terdalam, jika air matamu sempat menetes untuk perjuangan Bayu, tolong tekan tombol like sekarang juga. Itu adalah tanda kecil bahwa kamu setuju untuk menebar kebaikan dan berhenti merendahkan orang lain. Bagikan kisah ini kepada teman, keluarga, atau pasanganmu. Biarkan pesan kebaikan ini menyebar luas. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, karena di episode berikutnya, kami akan kembali dengan kisah nyata lain yang tak kalah menggetarkan jiwa. Tulis di kolom komentar. Saya hormat pada Pak Bayu, sebagai bentuk apresiasi kita pada pahlawan tanpa tanda jasa ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jadilah orang baik, dan sampai jumpa.